Selamat datang kembali di channel Stock Designer Bapak Ibu. Pada hari ini tanggal 2 Juni 2022 ya, video ini akan membahas 6 saham. Yang pertama ada KBLM, kedua PTDU, ketiga NICL, keempat Indi, kelima Tins, dan keenam BP. Ya, langsung saja ke saham pertama ada KBLM. KBLM hari ini ditutup di harga 292 ya, dengan kenaikan 12,31% ya Bapak Ibu. Nah, ini KBLM ini menarik karena kemarin ini ya, dia break support langsung break resisten, break. Nah, cuma hari ini dia sudah ada tarik menarik yang cukup kuat karena ke bawah ada yang distribusi, ditarik lagi ke atas, akhirnya tutupan di resisten pasnya di 292. Nah, buat Bapak Ibu dulu ini yang baru, yang udah punya. Nah, ini kemungkinan dia akan retrace ke 261 kalau turun. Ya, cuma kalau besok dia berhasil naik, ya pastikan dia berada di atas 292 dulu ya. Karena ini hari ini volumenya sebenarnya besar banget ya, menarik banget ya secara volume. Cuma ini dia asingnya jualan sendirian nih. Ya, jualan sendirian, aslinya nggak tahu kenapa kok jualan dari mana barangnya. Dia nggak pernah akum, tapi ini ya mungkin lebih lama lagi. Nah, cuma yang belum kelihatan ini sih bandar lokalnya. Nah, ini kayaknya bandar lokalnya yang nahan si hari ini ya, yang nahan KBLM biar nggak turun terlalu dalam. Nah, ini karena belum muncul, tapi harusnya ini volumenya juga tinggi. Karena apa? Ini volumenya besar. Nah, yang terlihat baru sih bandar asingnya aja gitu. Nah, KBLM kalau bisa lanjut ya ke 328 dulu ya, seperti itu untuk KBLM. Kedua ada PTDU hari ini tutup di harga 134 dengan kenaikan 32,67%. Nah, kemarin PTDU ini sempat di bawah ya, sempat konsolidasi dulu. Begitu volume dia muncul ya, tiba-tiba muncul nih langsung break. Begitu ini break. Nah, ini kemarin memang sudah dekat harga mati ya, harga mati yang selesai 50, ini 52. Nah, jadi ini support terbawahnya 52 untuk PTDU. Ya, cuma sekarang nih 3 hari terakhir ini bagus. Ya kan, volumenya juga besar, bagus. Terus bandar asing masuk ya hari ini ya, malah baru masuk hari ini, kemarin jualan terus dia masuk lagi. Bandarnya PTDU tanggal 30 Mei. Nah, ini dia yang pertama kali ngangkat ya, baru besoknya terus naik. Nah, untuk PTDU sendiri kalau dia berhasil bertahan di 134 ya, karena ini support resisten cukup kuat ya, kemarin jadikan support. Ya dia harus bertahan di sini, bagus ya. Dia konsolidasi dulu di sini, bagus. Oke, ini bagus banget kalau dia berhasil konsol di sini, karena belum sempat konsol ya. Dia break langsung, dia pas mau dijebol nggak kuat. Nah, ini kalau dia besok konsol di sini bagus, tapi kalau dia force breakout ya, kemungkinan nanti akan istirahatnya di sini di 103. Ya, kalau dia force breakout, dia kemungkinan istirahat di 103 untuk PTDU. Ya, target kalau dia berhasil jebol lagi ya ke 153 nih, ke resisten atasnya, ke sini dulu lah. Oke, karena ini naiknya udah kenceng ya, naiknya udah kenceng banget ini, udah 143%. Oke, jadi Bapak Ibu yang punya di bawah jangan terlena dengan ini ya, tetap hati-hati, tetap pasang trailing stop biar cuannya tidak meluap gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia udah mulai ARB, besok langsung ARB ya, kalau saran saya sih mending jual barang dulu lah. Kalau biasa langsung ARB kan besoknya ARB lagi sampai enggak ARB hari itu gitu ya. Jadi untuk PTDU seperti itu. Lanjut saham kedua ada NICL hari ini ditutup di harga 119 ya, pas di resistennya dengan kenaikan 22,68%. Nah, NICL ini juga udah lama di akum ya, dia volumenya udah sempat bagus berkali-kali gitu kan, udah lama. Nah, ini kemarin asing akum, besoknya langsung jualan. Dalam artian hari ini jualan ya, padahal sebelumnya akum besar gitu. Nah, mungkin take profit, tapi kalau dilihat ini kan dia sempat
naik ya, tapi asingnya jualan. Nah, kemungkinan bandar lokal yang beli nih nanti, bandar lokal yang akumulasi naik tapi belum muncul ya. Nah, kalau NHL ini kayaknya emang barangnya barang bandar lokal, bukan bandar asing. Nah, kondisinya sekarang dia bertahan di 119 ya, ketahan di situ. Kalau dia break, dia potensi ke 135 ya, NICL. Kalau dia break, dia potensi ke 135, di mana nih support resisten sebelumnya ya. Jadi dia membuat mangkok di sini. Nih, mangkok. Nah, ini kalau misalnya nanti dia nyampe sini terus dia retrace ya, dia berpotensi membentuk cup and handle. Oke, NICL. Ya, jadi ini juga menarik sih nih. Ya, jadi misalnya dia break di sini ya. Nih. Ya kan, terus cup and handle gitu ya. Nanti ada handle-nya, misalnya besok kalau nggak apa namanya? Nggak bisa tembus di 135 tapi bikin cup and handle, ya dia potensi ke 206. Oke, 206 nih pas lagi ya, sama resistance supportnya ya. Kalau saya sih udah pas resistance support ini berarti mungkin ada arahnya ke sana gitu ya, tinggal kita pasar mengapresiasi seperti apa gitu aja. Buat Bapak Ibu yang punya NICL di bawah, follow the trend ya. Ini baru mau uptrend lagi, tinggal follow the trend, sabar, yang penting mudah-mudahan bisa cuan ya. Seperti itu untuk NICL, ini berpotensi masih uptrend gitu. Lalu saham keempat ada Indi. Indi hari ini tutup di harga 2.940 dengan kenaikan 1,73%. Ya, Indi secara volume ya lumayan ya, lumayan bagus lah, lebih rata-rata daripada sebelumnya. Asingnya asingnya belum muncul, tapi kemarin akumulasi ya, makanya dia breakout. Nah, bandarnya nih nggak bisa dilihat bandar asingnya Indi. Nah, jadi kalau si Indi ini dia kemarin cup and handle, dia break ya, cup and handle dia break, potensinya ke 3.200. Nah, cuma Indi ini punya kuat banget ya, resisten kuat banget di 3.000. Nah, 3.000 ini harus dijebol dulu sama Indi nih. Ya, ini resisten kuat banget, jadi dia sekalinya mentok langsung turun, sekalinya mentok langsung turun. Nah, Indi ini mudah-mudahan besok dia mentok tapi nggak turun, dia konsolidasi di sini tuh bagus, 2.850 sampai 3.000 Indi bagus ya. Kalau dia konsol di sini bagus, kenapa? Karena dia belum pernah konsol di sini. Ya, begitu hit area sini turun, hit area sini turun. Nah, ini jangan sampai dia hit area sini terus turun lagi gitu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dia udah break cup and handle-nya bagus. Nah, tinggal dilihat kekuatan dia untuk nge-break. Nah, yang jelas nih kalau menurut saya sih saat mau break 3.000 ini butuh volume yang cukup besar gitu ya. Harus volume besar biar meyakinkan dia benar-benar breakout 3.000-nya, seperti itu. Lalu saham kelima ada Tins. Tins hari ini tutup di harga 1.995 ya, di dengan kenaikan 5%. Nah, Tins ini dia habis breakout juga ya kan, habis breakout juga, ketahan di 2050-nya inilah ya, resisten tipis ini 2040-an ketahan drop. Nah, kalau dilihat ini asing terus akumulasi ya, malah meningkat hari ini ya. Berarti ini kemungkinan yang jualan bandar lokal ya, kemungkinan. Karena saat kemarin ini bandar asing lokal kerjasama buat mendorong si Tins ini gitu ya. Volume hari ini cukup besar ya dibanding sebelumnya, cukup besar. Nah, nanti tinggal dia pastikan dia break ini volumenya oke gitu ya. Nah, sekali lagi ini biar Bapak Ibu juga nggak panik ya, biar Bapak Ibu nggak panik. Ini saya cuma menggambarkan bahwa kalau ini pakai Fibonacci, dia kemungkinan di 2000-an ya, area 2000 sampai 2300 kalau ini break ya. Ya, gitu. Kalau ini break 2000 sampai 2200 sampai 2300 itu area targetnya. Ya, resisten selanjutnya. Tapi kalau ini Bapak Ibu beranggapan aja ya, beranggapan. Ya, kalau ini dia gagal di atas ya, gagal di atas, terus dia nggak bentuk cup
and handle-nya ya. Kalau dia bisa turun nih, turun sampai 1900 ya kan, turun sampai 1900 itu Bapak Ibu bisa hold ya. Ya, ini kita menggambarkan sesuatu yang belum ada lah. Nanti dilihat beneran tercapai apa enggak gitu. Ya. Nah, nanti kalau dia misalnya besok dia retrace ya, terus turun sampai gini ya, Bapak Ibu biar nggak panik ya, biar nggak panik. Itu dia ada target ke sini Bapak Ibu ya, 2400-an ini ya, 245-an ini arahnya ke sana. Jadi maksudnya biar Bapak Ibu nggak panik kalau besok turun udah mau break ini, ada potensi seperti itu ya, karena kayaknya nih baru mau rounding lagi terus mau naik. Nah, cuma harus hati-hati ya, kalau misalnya dia gagal, dia bisa bikin double top ya. Jadi ini 50-50 masihan. Yang jelas ini di pertengahan jalan antara dia besok tembus langsung terbang atau dia retrace dulu ya, karena asing udah beli di bawah terus mungkin taking profit buat naikin lagi ya, mungkin aja gitu ya. Jadi ada potensi seperti itu untuk teens. Oke, yang jelas tetap pasang trailing stop, terus disiplin sama support resisten ya. Jadi ini 1900 dijebol langsung terbang kan gitu. Ini karena resisten kuatnya mereka si teens ya. Ini jebol langsung terbang seperti itu, dan ketanya pasti di sini ya, 2050 itu resisten kuatnya teens. Lanjut, saham terakhir ada BP. BP hari ini tutup di harga 102 dengan ini hijau ya, tapi dia sebenarnya turun minus 2,68%. Nah, ini BP ini kalau dilihat ya, dia kepentok sama uptrend, apa ya bahasanya, channelnya dia lah ya, penannya dia ini kepentok, dia jadi belum bisa jebol ya. Nah, di sini ada penan. Kalau ini break ya, ini break dari sini pindah ke sini, berpotensi ke 152. Oke, potensi 152. Kalaupun besok misalnya nih dalam waktu dekat ini break ya, kita geser aja sini ya, bisa resistannya break ya 160-an gitu. Oke, jadi ada potensi 50 sampai 45% untuk BP kalau ini break ya. Nah, secara volume ya BP sehari-hari seperti ini aja ya, lumayan rame lah, selalu rame gitu kan. Nah, asingnya nih yang keluar masuk, cuma nih bandar lokalnya nih, ini bener apa enggak nih? Tapi ini peak akumulasi banget ya kalau memang ini bener ya, karena kemarin itu sempat ini pas di akhir tanggal 31 Mei dia tuh ada yang borong 59 lot ya, yang lain cuma 4,5 3,5 lot gitu ya. Nggak tahu nih repo apa tukar barang apa gimana, cuma yang jelas nih akumulasinya bagus dan memang pergerakannya dia lagi mau naik gitu ya. Mudah-mudahan ganti bandar terus dia naikin gitu ya BP ya. Nah, ini target 153 ya Bapak Ibu. Kalau dilihat 153 itu adalah support resisten yang BP sebelumnya. Oke, ini bisa support resistennya dia ya, jadi berpotensi banget untuk BP itu naik ke sana ya, dengan akumulasi bandar yang seperti tadi juga masih bagus. Nah, makanya nanti dilihat di apa ya, maintenance ya, kayak biasa ya, yang kemarin sempat beli di bawah ikutin aja arusnya gitu ya, ikutin mainnya. Yang kemarin sempat beli di sini ya, potensi 89% sampai 90% seperti itu. Oke, untuk video kali ini seperti itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bisa cuan ke depan. Salam sehat selalu Bapak Ibu.